Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar dimudahkan dan dilancarkan dalam proses pembelajaran, dan juga materi yang nanti Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian terima. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini berarti udah masuk semua ya. Ini ada 7 siswa. Baik, Ibu share screen terlebih dahulu. Ini udah kelihatan belum ya PPT-nya? Sudah? Sudah kelihatan? Baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar. Namun sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, jadi nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, yang pertama kalian tuh dapat menjelaskan definisi turunan fungsi menggunakan konsep limit fungsi dengan benar. Yang kedua, dapat menentukan turunan suatu fungsi aljabar menggunakan definisi turunan fungsi dengan baik dan benar. Nah, di sini kan ada kata konsep limit fungsi ya. Nah, dimana kan materi limit fungsi ini sudah kalian pelajari pada bab sebelumnya, dan ini akan kita gunakan lagi untuk belajar turunan fungsi aljabar. Nah, sehingga materi limit fungsi ini menjadi materi prasyarat untuk belajar turunan fungsi aljabar. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih definisi dari turunan fungsi menggunakan konsep limit fungsi itu. Nah, di sini perhatikan, Ibu mempunyai bidang kartesius yang terdiri dari bidang X dan bidang Y, di mana pada bidang kartesius ini tuh terdiri atau terdapat sebuah grafik fungsi Y sama dengan fx. Dan di sini terdapat dua titik. Untuk titik yang pertama dia letaknya di sini. Titik itu kan pasti punya koordinat ya, x, y. Nah, untuk nilai x-nya atau absisnya itu untuk titik pertama dia sebesar x. Dan untuk ordinat atau nilai y-nya dia sebesar fx, sehingga koordinatnya itu x, fx. Nah, untuk titik yang kedua dia letaknya di sini. Nah, jika diketahui jarak secara horizontal antara titik pertama dengan titik kedua itu sebesar h, maka untuk nilai x-nya titik kedua ini berapa? Ada yang tahu? Berapa? Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk nilai y-nya atau ordinatnya berapa? fx plus h, betul sekali ya. Nah, terus ini koordinatnya berapa titik kedua? Ada yang tahu? X plus H cuma fx plus H. Iya, betul sekali. Sama ya, berarti udah paham nih. Nah, jika diperhatikan, kalau nilai x-nya itu dia sebesar x, maka untuk nilai y-nya dia sebesar fx. Kalau untuk nilai x-nya itu dia sebesar x plus h, maka untuk nilai y-nya dia sebesar fx plus h. Nah, kalau nilai x-nya ini saya ganti dengan a, maka untuk nilai y-nya ini berubah menjadi apa? FA, betul. Nah, kalau ini yang X plus H-nya ini saya ganti A plus H, nilainya berubah jadi A plus H. F, A plus A plus H. Iya, betul. Nah, dari dua titik ini kita bisa buat nih sebuah garis lurus. Garisnya itu dia juga memotong grafiknya, sehingga bisa kita sebut juga dengan garis potong, di mana garis potong atau garis lurus ini kan dia punya kemiringan atau gradian yang tentu saja sudah kalian pelajari pula. Untuk mencari gradiannya itu dia adalah delta y per delta x, atau selisih dari nilai y dibagi dengan selisih dari nilai x. Nah, untuk delta y atau selisih nilai y dia kan berarti di bidang y nih. Nah,
selisih kan berarti yang panjang dikurangi yang lebih pendek, berarti fx plus h dikurangi dengan fx. Nah, untuk delta x nya ini berarti x plus h dikurangi x, dengan x min x bisa dihilangkan karena x min x kan udah habis, tinggal sisanya adalah h saja. Nah, sehingga gradien atau kemiringan untuk garis pertama ini adalah dia sebesar fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, sekarang kalau kedua titiknya itu digeser saling mendekati seperti ini, dan dia juga bisa dibuat sebuah garis lurus, nah seperti ini, maka untuk delta y nya per delta x nya dia juga sama, yaitu sebesar fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Tetapi yang beda di sini adalah untuk garis yang kedua di sini dia tidak lagi menjadi garis potong tetapi menjadi garis singgung. Nah, dan bedanya lagi yaitu ketika kedua titik sebelum digeser itu dia punya jarak horizontal sebesar h, tetapi setelah digeser saling mendekati dia berubah menjadi h mendekati 0. Nah, dari sinilah kita menggunakan konsep limit fungsi. Kalian juga sudah paham ya mengenai pada saat kalian belajar limit fungsi itu mengenai limit kiri dan limit kanan. Nah, untuk titik yang pertama di sini, dia kan tadi awalnya di sini, dia digeser dari kiri ke kanan. Kalau untuk titik yang kedua, berarti dia digeser dari kanan ke kiri. Iya, kanan ke kiri, sehingga persamaan atau nilai m-nya itu dia berubah menjadi limit h mendekati 0 dari delta y per delta x, dengan nilai delta y per delta x-nya itu adalah fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h, dan m-nya di sini bisa kita ganti dengan f aksen x atau dy per dx, sehingga f aksen x atau dy per dx ini menjadi notasi turunan fungsi. Dan dari sini dapat kita simpulkan nih bahwa untuk definisi turunan fungsi itu adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, Ibu di sini punya sebuah contoh. Contohnya itu di sini sudah diketahui fungsinya, yaitu fungsi aljabar fx sama dengan 8x plus 7, dan kita diminta untuk menentukan turunannya menggunakan definisi. Nah, kita sudah punya nih definisinya, itu limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Lalu bagaimana Bu kita menggunakannya? Nah, yang perlu kalian perhatikan pertama kali di sini adalah ini yang Ibu beri stabilo warna kuning. Berapa sih nilai dari fx plus h-nya? Nah, perhatikan di sini 8 dikalikan x plus h. Nah, ini merupakan nilai dari fx plus h. Jadi, untuk x-nya di sini tuh tinggal ditambahkan h saja, sehingga tinggal 8 dikalikan x ditambah h. Nah, kalau misal Ibu punya contoh fx-nya itu dia sebesar 8x, maka untuk fx-nya ada yang tahu? Fx plus h-nya ada yang tahu? X kuadrat 8 dikali x plus h. Iya, betul, 8 dikalikan x plus h. Nah, kalau fx-nya x kuadrat, fx plus h-nya berapa? X kuadrat. Iya, betul ya. Nah, karena sudah paham, kita lanjutkan di sini nih. Nah, ini tinggal kita selesaikan dengan sifat distributif, yaitu 8x ditambah 8h ditambah 7. Nah, di sini jangan lupa ditambahkan 7. Karena apa? Karena fx yang diketahui di sini dia ada penambahan sebuah konstanta sebesar 7. Terus kemudian dikurangi 8x dikurangi 7. Di sini jangan lupa juga dikasih tanda buka kurung tutup kurung karena fx-nya terdiri dari dua suku. Nah, dari sini dapat kita selesaikan. Tinggal sisanya 8h per h. 8h per h ini bisa kita coret hanya, sehingga tinggal limit h mendekati 0 dari 8. Nah,
Di sini perlu kalian ingat kembali mengenai sifat-sifat limit fungsi, yaitu salah satunya yaitu limit dari variabel mendekati 0 dari sebuah konstanta itu adalah konstanta itu sendiri, sehingga untuk limit H mendekati 0 dari 8 itu hasilnya 8. Nah, dari sini sudah kita bisa tentukan nih bahwa turunan dari 8x plus 7 adalah 8. Ada pertanyaan sampai sini? Belum Bu, sudah paham. Belum. Baik, silahkan nanti anak-anak boleh mencoba ya untuk LKS dan soal penilaiannya. Nah, nanti ini sisa 3 menit, silahkan kalian bisa coba untuk mengerjakan LKS-nya. Apabila nanti belum selesai, bisa dijadikan sebagai tugas, dan juga untuk soal evaluasinya itu juga kalian kerjakan, langsung bisa disubmitkan melalui link Google Form yang sudah Ibu share di WA Group. Apabila nanti ada kesulitan boleh dikirimkan melalui WA pribadi Ibu, tapi jangan lupa dikasih identitas dan keterangan LKS atau soal penilaian, nama dan nomor presensi. Untuk deadline-nya itu Ibu tunggu maksimal hari ini pukul 23.59. Dan setelah kalian nanti mengerjakan semua, Ibu akan kirimkan pembahasannya berupa PDF. Jika nanti masih kurang paham, nanti akan Ibu buatkan video pembahasannya. Begitu ya. Ada pertanyaan? Baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan boleh mencoba. Ini masih sisa 3 menit. 2 menit ya, ini masih 2 menit, boleh dicoba. Apakah ini ada yang sudah selesai, Po, LKS-nya? Belum selesai Bu. Oh, belum Sudah selesai. sedikit lagi Bu. Baik. Untuk informasi, berhubung waktunya ini udah mau habis, jadi silahkan dilanjutkan untuk sebagai tugas ya. Jangan lupa disubmitkan maksimal hari ini pukul 23.59. Gitu ya anak-anak. Baik Bu. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa tetap memperbanyak latihan mandiri. Dan untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apabila Ibu ada kekurangan dalam menyampaikan pembelajaran, Ibu mohon maaf. Tetap semangat, stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah terima kasih Bu. Sama-sama.